Salam sejahtera, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Online. Kami berharap semua saudara tetap dalam keadaan sehat dan dapat menikmati kebersamaan keluarga di rumah masing-masing. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita mengalami kehidupan baru anugerah Yesus Tuhan kita. Ibadah saat ini merupakan ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW. Warta jemaat dapat diunduh melalui web tini.cc/warjem GKJW Blitar. Pelaksanaan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW tanggal 8 Agustus 2021 di Kebon, tanggal 15 Agustus 2001 di Kampung Anyar, Gambar dan Penataran, dan tanggal 22 Agustus 2001 di Induk. Marilah kita memulai ibadah minggu hari ini dan kita berdiri serta menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan kedua, Muliakanlah Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita saat ini. Di dalam hati, marilah kita bersama-sama mengucapkan demikian. Kita dipersekutukan bukan karena besarnya persembahan dan keaktifan kita, tetapi karena darah Kristus Yesus yang telah dikurbankan untuk keselamatan kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang keempat dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku
atau tidak. Demikian dasar ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Bapa telah membangunkan kami dari tidur kami dan memberi kesegaran baru, kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari ini, dan juga membangun persekutuan ibadah secara daring dari rumah kami masing-masing. Bagi anggota keluarga yang sampai saat ini masih mengalami kesehatan yang kurang baik, kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan baru supaya mereka pulih kembali. Kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan kami, sehingga melukai hati Tuhan dan hati sesama kami, sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui angan-angan pikiran kami, tutur kata kami, dan sikap perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk membangun ibadah menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kuasai hati pikiran kami, juga rumah kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menghayati kehadiran-Mu melalui ibadah saat ini. Dalam Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 247, bait 1 dan bait 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan akan dilakukan oleh salah seorang anggota majelis. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada saat ini menghadap-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Jikalau sebentar kami membaca sebagian dari firman-Mu, ajarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Bapak Pendeta Bambang Margono yang menyampaikan firman-Mu, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai yang ke-35. Demikian bunyinya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 saat ini, kita bersama-sama membuka kegiatan bulan pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan. Di dalam pembukaan saat ini, kita diajak belajar dari Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 24 sampai 35. Saudara, tema liturgi bulan pembangunan GKJW berbunyi, bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW adalah wujud taat kepada Allah.
Dan untuk renungan minggu ini sengaja saya mengambil tema bekerja berarti percaya. Bekerja berarti percaya. Saudara, kita mengetahui bahwa orang banyak mencari Tuhan Yesus. Dan saat mereka mencari dan menemukan Tuhan Yesus, mereka berdialog. Seperti kita baca di ayat 25. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Bahwa mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti dan menjadi kenyang. Kalau kita perhatikan, jawaban Tuhan Yesus ini mengarahkan kepada kita bahwa bangsa Yehuda, orang Israel, tidak dapat memahami tanda-tanda. Kata tanda-tanda dalam bahasa Yunani tertulis simeon. Tanda-tanda itu tidak kelihatan. Kalau mereka makan roti, roti tidak berubah menjadi hal yang lain. Apalagi kalau kita pas perjamuan kudus, roti tidak berubah menjadi daging. Roti itu tanda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami. Mereka tidak dapat mengerti. Dan mereka tidak percaya. Karena tidak percaya, maka tanda-tanda itu tidak akan bermakna dalam hidup mereka. Hal yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa Tuhan Yesus datang memberi roti. Seperti kita baca tadi di Keluaran 16 ayat yang keempat. Tentang Tuhan mendatangkan roti dari langit. Ternyata itu juga diungkap kembali di dalam kitab Nehemia. Pasal yang ke-9 ayat 15. Telah kuberikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar. Diulang kembali di dalam Mazmur yang ke-78 ayat 24. Membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Demikian juga di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-40. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang diungkapkan di dalam ayat-ayat tadi diringkas oleh Yohanes di dalam ayat 31. Yohanes pasal 6, 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Kembali, bahwa Yohanes ingin menjelaskan kepada pembaca Injil, kepada mereka yang mendengarkan Injil, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Musa baru. Musa baru. Di sana ada perdebatan sebenarnya. Mana
sebenarnya merupakan sarana didikan tentang iman kepada umat Allah. Apa mereka setia kepada firman Allah, kepada hukum Allah atau tidak? Kalau mereka setia kepada hukum Allah, berarti mereka percaya akan roti yang turun dari sorga. Ketika mereka tidak percaya kepada firman Allah, maka tidak ada roti dari sorga. Menurut Yohanes, percaya dan bekerja sebagai usaha manusia tidak menghasilkan makanan sampai hidup kekal. Percaya harus dipahami sebagai sesuatu yang meresapi seluruh kehidupan, serta jadi landasan untuk bertindak. Bekerja berarti orang itu percaya. Melakukan sesuatu berarti orang itu percaya. Dan ini berlaku untuk semua hal. Kalau Bapak Ibu melakukan transaksi, kalau Bapak Ibu tidak percaya, maka Bapak Ibu saudara tidak akan melakukan transaksi. Bapak Ibu mau beli rumah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, maka tidak akan terjadi pembelian rumah. Percaya itu merupakan kekuatan yang membuat orang melakukan sesuatu. Makanya saya memberi tema, bekerja berarti percaya. Nah, sekarang pada bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan, apa yang kita bersama-sama sebagai warga Gereja Kristen Jaiwetan mau bangun? Kita mau membangun apa? Saya mempunyai pikiran, pertama, kita membangun kehadiran Allah roti hidup. Bapak Ibu, B.M. Surman mengatakan bahwa tanah itu merupakan inti hidup. Tetapi manusia tidak hidup karena makan tanah. Inti hidup yang ada di dalam tanah harus mengalir melalui tumbuh-tumbuhan misalnya. Kita sebut saja padi. Tapi manusia tidak hidup karena makan padi. Padi harus dirubah menjadi beras. Harus digiling menjadi beras. Dan manusia tidak hidup karena makan beras. Beras itu harus ditanak, dimasakkan dulu menjadi nasi. Dan makan nasi pun tidak langsung menjadi hidup. Nasi yang masuk ke mulut harus dikunyah. Dihaluskan, masuk ke perut, dan diproses oleh usus, barulah sari-sari hidup yang dari tanah tadi asalnya menjadi suatu kekuatan yang menghidupi manusia itu. Nah, saudara-saudara, inti hidup bisa sampai kepada manusia menjadi hidup harus melalui proses kematian. Begitu juga roti hidup, yaitu Yesus Kristus, harus mengalami kekuatan yang membawa dia sampai kepada kematian. Yesus harus mati supaya manusia beroleh hidup. Yesus tidak hanya memberi seperti Musa memberi mana. Tidak hanya menjadi Musa baru, tetapi menjadi roti hidup.
Dia adalah roti hidup itu sendiri. Dialah yang memberi hidup karena dia memberikan makanan sampai kekal. Itu yang harus kita bangun. Pertama. Yang kedua, kita harus membangun patunggilan Kang Nyawiji. Patunggilan Kang Nyawiji itu bukan hanya urusan dana persekutuan. Tidak hanya berbagi-bagi apa yang menjadi milik kita untuk sesama. Tetapi patunggilan Kang Nyawiji itu sesungguhnya adalah kesetiaan melakukan kesepakatan secara konsisten. Apakah kita, Gereja Kristen Jawetan, yang sudah mencantumkan asas patunggilan Kang Nyawiji sebagai moto kehidupan gereja itu, sungguh-sungguh sudah melakukan kesepakatan dengan sungguh? Kalau tidak, berarti kita harus memperbarui lingkup tingkah laku kita, sikap kita, sehingga patunggilan Kang Nyawiji itu betul-betul menghidupi kehidupan kita bersama. Yang ketiga, saudara, GKJW ini adalah tubuh Kristus, seperti di dalam Pranata GKJW. Dan kita ini menjadi tubuh Kristus untuk Jawa Timur, untuk nusa dan bangsa. Bagaimana kita bisa mewujudkan kehadiran tubuh Kristus melalui persekutuan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran Allah di bumi Jawa Timur dan di kehidupan nusa bangsa Indonesia? Semua itu, 3 hal tadi, hanya bisa kita bangun, hanya bisa kita lakukan kalau di dalam diri kita ada percaya. Kalau saya tidak percaya dengan anggota majelis, tidak ada apa-apa di sini. Kalau saya tidak percaya kepada warga jemaat, tidak apa-apa yang bisa dikerjakan. Kalau warga jemaat tidak percaya kepada majelis, tidak percaya kepada penatua, diaken, dan pendeta, maka di sini juga tidak terjadi apa-apa. Kalau jemaat tidak percaya kepada majelis daerah dan majelis agung, juga tidak ada apa-apa. Jadi semua itu bisa dikerjakan jika di antara kita ada percaya. Bekerja berarti percaya. Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita.
Bapa yang rahmani, kami bersyukur di pembukaan bulan pembangunan Gereja Kristen Sawitan, Engkau memanggil kami untuk bekerja, karena bekerja merupakan wujud dari iman kami kepadamu. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Mampukan para pemimpin dan kami semua membangun Indonesia anugerah-Mu, sehingga terwujud kehidupan bangsa kami yang adil dan makmur. Di tengah kami bersama menghadapi pandemi, mampukan kami tidak melihat kepada orang per orang, tetapi mampukan kami melihat Tuhan, supaya kehidupan kami berarti bagi orang lain. Tidak menjadikan orang lain kebingungan dan menjadi gelisah. Dan akhirnya muncul ketakutan yang bisa membawa dampak negatif dalam kehidupan ini. Mampukan kami percaya kepadamu dan berani memandang Tuhan untuk menghidupkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat di dalam berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam bergaul dengan masyarakat, bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, di dalam studi, juga yang masih mencari kerja, mencari pasangan hidup, mempunyai pergumulan-pergumulan berat di dalam kehidupannya. Tuhan melihat semuanya. Dan kami percaya Engkau akan hadir dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan juga warga jemaat yang masih mengalami lemah fisik karena usia, karena sakit penyakit, terlebih saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Baik yang isolasi mandiri di rumahnya, terlebih yang di rumah sakit dengan perawatan khusus. Jamahlah mereka Tuhan. Berilah kuat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga oleh iman kepadamu, mukjizat-Mu boleh terjadi. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambah usia. Baik karena kelahiran maupun mereka yang menjalani kehidupan perkawinannya. Biarlah tambah usia menjadikan saudara-saudara kami semakin dekat dengan Tuhan dan berani bekerja sebagai wujud imannya kepadamu. Kami menyerahkan kegiatan gereja dalam kenormalan baru. Pelayanan kepada warga yang terpapar dan terdampak COVID. Kami serahkan semua di dalam kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau hadir mendampingi kami. Kami serahkan semua warga jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan sebagai penatua, diaken, pengurus kelompok, pengurus komisi, pamong anak dan remaja, pelayan pemuda, wanita dan warga lansia, guru katekisasi, pemusik, pemandu nyanyi, petugas LCD dan karyawan gereja. Berkatilah mereka semua sehingga pelayanannya menjadi berkat-Mu. Kami serahkan kegiatan bulan pembangunan GKJW di dalam seluruh aktivitas gereja kami, juga pelayanan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW yang akan kami layankan pada tanggal 8, tanggal 15 dan 22 Agustus. Kiranya kasih-Mu menyertai kami. Kami juga menyerahkan keberadaan kami, bangsa Indonesia yang segera akan merayakan ulang tahun kemerdekaan. Kiranya kasih-Mu menyertai kami dengan semangat baru. Bapa yang rahmani, kami akan undur dari ibadah kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya di dalam kasih-Mu, biarlah hidup kami menjadi berkat. Karena semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ungkapkan syukur kita atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dalam persembahan ibadah minggu. Dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, terambil dari 2 Korintus pasal 9, ayat 6 sampai 7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 252, bait yang pertama dan yang kedua, Batu Penjuru Gereja. Marilah Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persembahan kita haturkan dalam doa. Bapa yang Maha Mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewujudkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, juga pujian dan seluruh hidup serta kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui akan segala keterbatasan kami, dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon kiranya Tuhan mensucikan persembahan kami. Demikian juga bagi hamba-Mu yang telah mempersembahkan dan juga yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan pimpin dan Tuhan lindungi, sehingga apa yang dikerjakannya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga menjadi sarana kelebaran kerajaan Tuhan
di muka bumi ini. Sempurnakanlah doa yang jauh dari sempurna ini. Semuanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Roma 14 ayat 19 yang demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412, bait 1 dan 2, tuntun aku Tuhan Allah. Jemaat, undurlah dari tempat ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus di surga dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala rahmat melalui Kristus akan memberikan kemuliaan-Nya yang kekal kepada saudara. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mengangkat, menegakkan, serta menjadikan saudara lebih kuat daripada sebelumnya. Amin.